Di awal hubungan, semua terasa manis. Dia perhatian, ngomongnya lembut, suka bilang aku nggak akan nyakitin kamu. Tapi coba lihat saat ada masalah, saat kamu beda pendapat, saat kamu marah, disitulah topeng mulai turun dan kamu mulai lihat versi dia yang sebenarnya. Banyak orang tertipu sama sosok pasangan yang terlihat baik hanya saat suasana tenang. Tapi ketika emosi datang, dia berubah. Suaranya meninggi, kata-katanya menyakitkan, bahkan kadang sampai melontarkan ancaman atau hinaan yang gak pantas. Jangan salah, karakter asli seseorang bukan terlihat saat semuanya baik-baik saja, tapi justru saat dia sedang tertekan, kecewa atau marah. Dan kalau di saat-saat itu dia jadi orang yang kasar, maka itu adalah tanda bahaya. Kita sering mengabaikan kekerasan verbal atau emosional dengan alasan dia lagi emosi. Tapi kalau setiap kali ada masalah dia selalu kasar dan gak pernah minta maaf dengan sungguh-sungguh, itu bukan sekedar emosi, itu pola yang merusak. Cinta yang sehat itu bukan cuma tentang manisnya kata-kata saat senang, tapi bagaimana dia memperlakukan kamu saat marah. Karena orang yang benar-benar sayang, gak akan membiarkan amarahnya menyakitimu. Banyak yang tetap bertahan dengan dalih, tapi kalau dia udah tenang, dia baik kok. Padahal, kebaikan setelah menyakiti bukan alasan untuk memaklumi perilaku buruk yang diulang secara terus-menerus. Kalau setiap masalah kecil berujung kamu dimaki, dituduh, dijatuhkan harga dirinya, maka itu bukan hubungan. Itu siklus kekerasan emosional yang berbahaya, meskipun gak ada kekerasan fisik. Dan biasanya, orang yang seperti ini akan minta maaf hanya untuk menenangkanmu, tapi nggak pernah benar-benar berubah, karena baginya, permintaan maaf hanyalah alat untuk mengulang pola yang sama. Hubungan seperti ini lama-lama membuat kamu bingung. Kamu mulai meragukan perasaanmu sendiri. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku terlalu buffer. Dan perlahan kamu kehilangan suara dalam hubungan itu. Kamu harus tahu, pasangan yang baik nggak akan menyakiti kamu hanya karena dia sedang kesal. Dia akan belajar menahan diri, belajar memilih kata, belajar memperbaiki cara berkomunikasi, bukan meledak-ledak lalu menyalahkan kamu. Jangan terbiasa dengan hubungan yang naik turun secara emosional. Hari ini manis banget, besoknya kamu dibentak. Lusa minta maaf, minggu depan diulangi lagi. Itu bukan dinamika cinta, itu manipulasi. Kalau kamu terus mengabaikan sikap kasarnya hanya karena dia punya sisi lembut juga, kamu sedang berkompromi dengan ketidakstabilan emosional yang bisa menghancurkan kamu perlahan. Cinta nggak seharusnya bikin kamu takut ngomong, takut mengungkapkan perasaan, takut bikin dia tersinggung. Kalau kamu harus menahan semuanya demi menjaga suasana, kamu nggak sedang pacaran, kamu sedang berjalan di atas ranjau emosi. Ingat, hubungan yang sehat bukan yang nggak pernah ribut, tapi yang saat ribut tetap bisa saling hormat, tetap bisa ngomong tanpa merendahkan, tetap bisa beda pendapat tanpa saling melukai. Jangan gampang luluh sama pasangan yang cuma baik kalau suasana hati dia enak. Karena cinta sejati diuji justru di momen sulit, bukan saat tertawa, tapi saat berdebat, bukan saat liburan, tapi saat kecewa.